ada beberapa putusan yang dianggap kurang memenuhi harapan masyarakat. Sekali lagi, hakim ketika memutus itu didasarkan pada bukti, pada alat bukti dan keyakinannya. Mengabaikan, menihilkan pentingnya bukti ilmiah atau digital evidence pada kasus rekayasa pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki. Dengan gampang mereka menihilkan makna pentingnya digital evidence tersebut. Padahal mereka semua rata-rata saya lihat dokter hukum, minimum magister hukum, tetapi mereka selalu bersembunyi di balik formalitas hukum, hukum acara, pasal-pasal yang jauh dari esensi hakiki dari sebuah tugasnya sebagai seorang hakim, yaitu menegakkan hukum berdasarkan keadilan dan keadaban. PK itu ada bakunya nggak sih Pak? Ada PK kedua, ketiga, ada nggak Pak? Misalnya yang saya mau tanyakan. Jadi orang tidak bisa hukum itu kayak karet. Jadi tidak bisa orang yang menang kalah bisa mengajukan PK lagi. Ada bakunya nggak sih Pak PK itu? Umi tanya sebenarnya PK itu berapa kali? Sebenarnya satu. PK itu adalah upaya hukum luar biasa. Ada dua jenis upaya hukum. Yang pertama upaya hukum biasa, banding dan kasasi. Yang kedua adalah hukum luar biasa. Hukum luar biasa itu adalah upaya hukum yang merupakan penghargaan diberikan oleh negara yang sifatnya sebenarnya harus selektif. Dan memang hanya satu kali PK itu. Tapi Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2029 bila mana ada pertentangan antara putusan dengan putusan yang lainnya yang sama-sama berkekuatan hukum tetap, maka dibuka peluang untuk melakukan PK dua kali. Jadi PK hanya sekali, kalau tidak ada pertentangan putusan itu tidak akan diterima oleh Mahkamah Agung. Putusannya akan ditolak oleh Mahkamah Agung. Itu prinsipnya Ibu Umi. Bagaimana tanggapan Pak Susnoni terkait putusan MA yang akhirnya menolak pengajuan PK dari terpidana kasus Vina? Ya, kalau saya menganggapnya ini tragedi hukum ya. Tragedi hukum yang sangat menyedihkan gitu. Ada banyak sekali alat bukti baru yang dikumpulkan oleh penasihat hukum dalam perkara ini sehingga penasihat hukum dan masyarakat Indonesia yakin bahwa kalau ini cepat diadili maka ya benang, nggak ada alasan untuk menolaknya. Ya. Tapi aneh, dalam putusan kemarin ditolak. Alasan menolak satu katanya, tidak ada kehilapan hakim. Tapi tidak dijelaskan. Loh, yang dikumpulkan kehilapan hakim yang banyak itu mestinya dijelaskan. Kan dari penasihat hukum sudah mengumpulkan kehilapan hakim itu 1, 2, 3, 4, 5. Mestinya hakim membahas 1, 2, 3, 4, 5 itu bukan kehilapan, tapi kebenaran misalnya kan. Ini enggak, langsung saja dikatakan tidak ada kehilapan hakim. Yang kedua, tidak ada bukti baru. Loh, bukti baru yang sudah dikumpulkan sangat banyak dan sudah diuji di dalam sidang PK di Pengadilan Negeri Cirebon, kemudian dikirim ke Mahkamah Agung, itu tidak dianggap sebagai bukti baru. Jadi kelihatannya lucu gitu. Nah, saya menelusuri, wah lucu. Nah, pantas lucu. Mungkin beliaunya sudah linglung gitu, karena tanggal 1 Januari nanti beliau itu pensiun gitu. Nah, pensiun ya mungkin karena menjelang pensiun ya ingin cepat-cepat ya, tinggal asal aja mutusnya. Nah, itulah tanggapan saya bahwa silakan PH mengajukan lagi PK, karena PK itu tidak terbatas ya, boleh 2 kali, boleh 3 kali. Dan pagi hari ini saya menyampaikan ucapan turut berbelasungkawa atas meninggalnya ayahanda dari Hadi, salah seorang 7 terpidana yang mendekam di penjara karena vonis seumur hidup dan PK-nya ditolak. Dan kita berharap masih ada PK kedua dan amnesti sehingga mereka bisa terbebas.
Kemudian semoga ayahnya Hadi diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sampaikan juga salam dan doa buat keluarganya. Semoga berbagai ujian yang menimpa keluarga Hadi segera berakhir. Dan saya sampaikan juga bahwa pada hari Selasa malam Rabu tanggal 31 Desember 2024, kami di Lembur Pakuan akan menyelenggarakan malam renungan menyambut tahun baru 1 Januari 2025 bersama Ebit GAD dan Teh Tri Utami. Semoga malam renungan itu mampu mengobati luka yang hari ini menganga dan mampu memperbaiki berbagai perilaku kita yang buruk di tahun 2024 dan menyempurnakan menuju kebaikan di tahun 2025. Dan semoga bangsa Indonesia dijauhkan dari bencana dan diadilkan para pemimpinnya mengabdi untuk kepentingan masyarakatnya. Saya ucapkan terima kasih pada semuanya yang selama ini memberikan dukungan pada saya, pada keluarga terpidana, dan seluruh warga Jawa Barat, orang Sukabumi, orang Cianjur, dan berbagai tempat yang dilanda musibah. Semoga musibahnya segera berakhir. Semoga badai cepat berlalu menuju era baru. Yo guys, balik lagi di Uki Kevin Official bersama saya, tentunya Uki. Nah, kita bahas dari kasusnya Vina dan Eki. Bukan 8 terpidana, mungkinkah Vina dan Eki dibunuh pelaku lain? Nah, videonya seperti apa beritanya? Yuk kita langsung simak saja guys. Dan kemarin aku lihat ya beritanya Hadi ya, yang bapaknya meninggal, terus dia datang menghadiri, tapi sayangnya dia diborgol. Sama seperti sebelumnya Sudirman datang ke pemakaman dari ibunya juga diborgol juga. Miris banget ya, padahal mereka itu bukan pelakunya guys, jelas-jelas bukan pelakunya dari wajahnya, dari tingkahnya gitu ya. Kelihatan banget kalau mereka itu bukan pembunuhan dari sadisnya si Vina dan Eki ini guys ya. Nah, ini beritanya seperti apa, yuk langsung kita simak saja guys. Hakim Agung yang memeriksa itu hanya melihat apakah memang ada bukti pembunuhan oleh 8 terpidana itu atau oleh ini adalah kecelakaan. Sehingga kemudian mungkin saja yang mulia hakim melihat benar ada pembunuhan, tapi karena kita tidak membuka potensi lain bahwa bisa jadi bukan oleh 8 terpidana ini tapi oleh pelaku-pelaku lain. Itu mungkin nggak? Kalau kita bilang kemungkinan ya seharusnya mungkin. Kalau saya boleh membuat persentase, kalau ada aja 49 atau 100%, ini kayaknya 51 ini bukan orang yang melakukan untuk dituduhkan terpidana hari ini, gitu ya. 51. Mayoritas akan memilih bukan mereka, maksudnya. Ya, bukan mereka pelakunya, gitu loh. Sangat bahagia bahwa kebenaran yang selama ini saya dibully, bahwa dianggap saya halusinasi, terus dianggap saya dibayar, di segala lupa, hilanglah itu. Tak hanya bahagia, pihak Ibtu Rudiana menilai putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung sudah sangat tepat. Kesimpulan saya bahwa Hakim Agung sudah benar menolak semuanya. Karena novum dia tidak bisa dipertanggungjawabkan, yaitu karena tidak diverifikasi, diaudit dan validasi. Nah, kalau dia validasi kan akurat, berarti bisa dipertanggungjawabkan, bisa diberi nilai oleh hakim. Jadi nggak usah marah-marah sama hakim. Jangan membuli lagi hakim, udah cukup saya yang dibully sama Pitra. Asik. Elsa juga menyoroti mengapa PK ke-7 terpidana ini ditolak Hakim MA. Nggak perlu banyak-banyak saksi, cukup 1, 2, atau 3 aja. Kalau dia valid, itu bisa dipertimbangkan oleh hakim. Sebenarnya kalau kasus ini terungkap ya bahwasanya mereka bukan pelakunya gitu ya, ada korban 7 ini dari kasusnya Vina ini, korban fitnah ya. Kalau mereka dibebaskan kemarin saat sidang MA gitu ya, wah, nggak hanya Rudiana CS, mungkin para jenderal-jenderal yang pada saat itu masih menjabat
bawah ya, belum naik ke atas, belum jadi jenderal, mungkin waduh bisa turun tata guys, karena banyak banget oknum-oknum yang terlibat dalam kasusnya itu ya. Karena itu dalam kasus si Vina ini 7 korban fitnah ini ini ya, kelibatan oknum-oknum berseragam itu banyak banget gitu ya, yang menyiksa gitu loh guys. Nah, ini ada foto 7 terpidana 2006 silam. Sakatatan yang tengah yang baju hijau ya. Yang ini siapa nih? Agak buram sih fotonya guys. Dan pasukan sudah berhadapan dengan pasukan saya. Kita lihat lanjut lagi. Ini buat Bapak Kapolri dari seorang pemuda pemberani. Pesan pemuda ini buat Kapolri, kemana aja bangun Pak dari tidur. Kemana aja Pak Kapolri, seorang Kapolri tidak berani proses seorang itu. Ada apa ini? Yuk kita lihat bareng-bareng. Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, wajar sebagai masyarakat di sini saya geram Bapak Kapolri, karena ada banyak masyarakat yang tidak tahu menahu persoalan kasus pembunuhan Vina Cirebon, ditetapkan tersangka, dipaksa memberi keterangan sesuai dengan keinginan oknum aparat Polri, bahkan ada yang disuruh minum air kencing. Wajar sebagai rakyat saya kecewa, wajar sebagai rakyat saya putus asa, karena ini membuat kami sebagai rakyat merasa terancam. Jangan-jangan kami semua hanya sedang menunggu giliran menjadi korban rekayasa penegakan hukum seperti ini. Saya Krisyanto Yenoni berharap dan memohon dengan sangat, usut tuntas kasus ini, ungkap semua kebenarannya, dan apabila ada oknum-oknum aparat nakal, tindak tegas, tegakkan hukum, dan buatlah rakyat merasa puas, buatlah rakyat merasa percaya bahwa keadilan masih ada Bapak Kapolri. Pertanyaan serius bagi saya, selama ini Kapolri kita kemana? Apakah Kapolri kita baru bangun tidur sekarang? Tapi bagaimanapun juga, karena Kapolri telah memberi respon serius terkait kasus tersebut, saya harus berterima kasih. Namun, belakangan masyarakat dihebohkan dengan berbagai opini, ya, bahwasanya ada salah tangkap. Kalau menurut saya, mengamati kasus tersebut ini nggak ada salah tangkap, melainkan memang skenarionya seperti itu, dan semua komponen yang terlibat dalam jalannya atau rentetan proses kasus pembunuhan Vina Cirebon ini semuanya hanya sedang melakoni sebuah skenario yang telah diatur oleh orang atau pihak tertentu. Menurut saya seperti itu. Jadi sebenar-benarnya itu nggak ada salah tangkap, melainkan itu memang skenario yang harus dijalankan seperti itu. Nah, siapa pembuat skenario ini? Ini yang paling penting menurut saya untuk diselidiki. Pak Kapolri, siapa sebenar-benarnya yang membuat skenario rentetan kasus pembunuhan Vina Cirebon ini? Apakah itu Ibtu Rudiana? Dan kalau sekiranya itu nanti terbukti secara terang benderang, apakah Bapak Kapolri akan berani menyikapi hal tersebut dan mengambil satu tindakan tegas terhadap Ibtu Rudiana? Ataukah Bapak Kapolri akan mengambil kebijakan lain sehingga Ibtu Rudiana akan terluput dari hukuman, mengingat Ibtu Rudiana dan Bapak Kapolri sama-sama berada di jajaran petinggi Polri, sehingga oknum Polri Ibtu Rudiana tersebut pada akhirnya akan terluput. Ya, saya nggak tahu lah ya, kita juga nggak bisa mendahului Tuhan dalam hal ini. Tapi sangat disayangkan apabila segala rentetan kasus pembunuhan Vina Cirebon yang berjalan selama ini merupakan skenario semata dan tidak ada kemudian pertanggungjawaban moral yang pasti yang bisa membuat masyarakat itu merasa puas, yang bisa membuat masyarakat itu merasa memiliki rasa keadilannya itu. Sangat disayangkan kalau terjadinya seperti itu. Kemudian ada juga opini-opini yang berseliweran ya di publik, di sosial media, bahwa ada kemungkinan segala rentetan kasus pembunuhan Vina Cirebon yang berlangsung selama ini hanyalah rekayasa semata. Oke? Kalau ini adalah rekayasa semata, kembali lagi, siapa dan atau pihak mana yang kemudian bertanggung jawab atas hal ini? Siapa dan atau pihak mana yang akan memberi pertanggungjawaban moral atas semua yang sudah terjadi selama ini? Ada orang-orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Ada orang-orang yang
sudah bebas dan saat ini sedang melakukan upaya-upaya peninjauan kembali kasus tersebut. Ada pengakuan-pengakuan dari oknum-oknum masyarakat yang mengatakan mereka memberikan pengakuan ya pengambilan BAP di bawah tekanan. Mereka diintimidasi, mereka ditekan untuk mengatakan seperti apa yang diinginkan oleh oknum aparat penyidik Polda Jawa Barat. Kemudian masih juga ada orang-orang yang berada di dalam baik itu tahanan maupun lembaga pemasyarakatan, bahkan ada yang dituntut hukuman mati. Halo Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, siapa dan atau pihak mana yang kepadanya rakyat akan mengharapkan pertanggungjawaban moral atas semua ini? Kalau ini adalah rekayasa semata, kalau semua rentetan proses kasus pembunuhan Vina Cirebon ini hanyalah rekayasa semata, siapa dan atau pihak mana yang kepadanya rakyat akan mengharapkan pertanggungjawaban moralnya Bapak Kapolri? Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, di mana hak asasi manusia dalam hal ini? Di mana keadilan sejati dalam hal ini? Lihat Bapak Kapolri, ada oknum-oknum masyarakat yang terpaksa mengaku karena ditekan, bahkan menerima tindakan kekerasan daripada oknum-oknum aparat Polri, Bapak Kapolri, sehingga terpaksa memberikan pengakuan seperti yang diinginkan oleh oknum-oknum aparat Polri, terkhususnya oknum aparat Polda Jawa Barat. Halo Bapak Kapolri, siapa dan atau pihak mana yang kepadanya rakyat akan mengharapkan pertanggungjawaban moral? Adakah Bapak Kapolri menyadari bahwa oknum-oknum masyarakat yang menjadi korban dalam proses kasus pembunuhan Vina Cirebon ini juga adalah manusia? Mereka juga manusia yang punya hak hidup yang layak, yang punya hak kebebasan, yang punya hak kemerdekaan Republik Indonesia, Bapak Kapolri. Di mana kebebasan itu? Di mana kemerdekaan itu? Di mana keadilan itu? Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, siapa dan atau pihak mana yang kepadanya rakyat bisa mengharapkan pertanggungjawaban moralnya Bapak Kapolri? Dan Bapak Kapolri baru memberi respon serius terkait kasus tersebut. Selama ini kemana Bapak Kapolri? Bapak Kapolri baru bangun tidurkah? Wajar sebagai masyarakat di sini saya geram Bapak Kapolri, karena ada banyak masyarakat yang tidak tahu menahu persoalan kasus pembunuhan Vina Cirebon, ditetapkan tersangka, dipaksa memberi keterangan sesuai dengan keinginan oknum aparat Polri, ditekan, diberi tindakan kekerasan, bahkan ada yang disuruh minum air kencing. Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, baru bangunkah Bapak? Wajar sebagai rakyat saya kecewa, wajar sebagai rakyat saya putus asa, wajar sebagai rakyat saya geram Bapak Kapolri. Karena ini membuat kami merasa terancam. Kami sebagai rakyat merasa terancam. Kami sebagai rakyat merasa cemas. Jangan-jangan kami semua hanya sedang menunggu giliran menjadi korban rekayasa penegakan hukum seperti ini. Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, terlepas dari semua itu, saya Krisyanto Yenoni berharap dan memohon dengan sangat, usut tuntas kasus ini, ungkap semua kebenarannya. Dan apabila ada oknum-oknum aparat Polri yang terbukti nakal dalam kasus Vina Cirebon ini, tindak tegas, tegakkan hukum, dan buatlah rakyat merasa puas, buatlah rakyat merasa percaya bahwa keadilan masih ada Bapak Kapolri. Itu permohonan saya untuk Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Mohon maaf, beribu maaf Bapak Kapolri. Mohon ampun, beribu ampun Bapak Kapolri. Ini adalah ungkapan keresahan rakyat. Semoga ini dimengerti. Wahai rakyat Indonesia dimanapun berada, jangan diam. Bersuaralah, berteriaklah, lantangkan suaramu. Jika tidak, maka kita hanya sedang menunggu untuk kemudian mendapat giliran menjadi korban rekayasa penegakan hukum. Sekali lagi, jangan diam! Intinya guys, dari kasusnya Vina Eki ini adalah yang pertama ya, yaitu adalah si Aep Linda ya. Kerasukan Aep itu awal mula ya, yaitu si Linda. Kemudian muncullah si Aep ya, yang menyempurnakan cerita dari kasusnya si Vina Eki ini guys. Nah kemudian muncullah si Rudiana yang pada saat itu melihat anaknya meninggal dengan seperti itu, dia langsung emosi dan segala macam gitu. Dan pada saat melihat CCTV, nah ternyata si
setelah melihat CCTV ini ya guys ya, Rudiana kaget. Mungkin ternyata dia menyangka awalnya adalah pembunuhan dan ternyata itu kecelakaan gitu, dan si Rudiana ini berusaha untuk menutup atau menghapus CCTV itu ya, menyembunyikan CCTV itu gitu ya. Terus dia juga mengambil HP Eki karena itu adalah kuncinya, adalah HP-nya si Eki dan Vina gitu ya. Makanya kasus ini tuh waduh ini sempurna banget. Ditambah lagi pada saat penangkapan 8 korban fitnah ini banyak ya, yaitu penyiksaannya untuk 8 pidana ini ya guys ya, termasuk Saka Tatal. Nggak hanya itu Rudiana, tapi banyak oknum-oknum berseragam yang terlibat dalam penyiksaan itu guys. Nah seandainya kalau kemarin 7 pidana ini dibebaskan, waduh semuanya bakal masuk jeruji guys. Makanya kemarin nggak lolos gitu guys. Nama Kapolri bakal jelek banget, makanya mereka nggak dibebasin gitu loh. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Kevin, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian selalu nonton video Oke Kevin, dan see you guys.